Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam guyub rukun saduluran, lan salam bambu unik Nusantara. Di kesempatan kali ini, di pembolangan kali ini, saya sedang berada di kawasan yang paling disakralkan oleh warga sekitar sini, terutama warga desa Wonosari. Ini adalah tempat penampungan air yang sangatlah besar era Belanda. Ini adalah bunkernya air. Di sini dulunya terdapat dua batang kayu bendo yang sangat besar, tetapi yang satunya ditebang. Meskipun udah ditebang, udah putus tetapi nggak mau roboh. Ini menurut warga sekitar yang paling besar udah ditebang, bahkan kayunya udah putus, akan tetapi masih kokoh, masih berdiri. Ini adalah salah satu yang belum ditebang. Mungkin ini masih era Belanda yang udah berabad-abad tahun. Menurut cerita nenek moyang kami, di sini memang adalah tempat yang paling disakralkan oleh warga sekitar. Karena dari dulu di tempat ini banyak sekali, ya Allah, saya 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 nggak terasa ada penampakan di depan saya. Biarkan, yang penting saya nggak mengganggu. Ini memang tempatnya. Di sini saya cuma seorang pembolang. Seorang pembolang cuma satu niatannya adalah itikad baik, yaitu untuk mencari sesuatu yang bagus, tidak akan merusak alam. Ini adalah bunker yang sangat istimewa era Belanda. Bahkan era Belanda belum ada semen, semennya cuma terbuat dari bata merah. Bata merah dengan pasir, udah kokoh seperti ini. Itu adalah salah satu ipteknya Belanda yang sangat luar biasa di era penjajahan dulu. Mungkin nanti pabriknya masih tersisa, akan saya review. Ini adalah tempat penampungan air untuk irigasi ke pabrik, untuk mengalirkan air ke pabrik Wonosari. Airnya sangatlah jernih dan sangatlah besar. Ini adalah salah satu pohon yang masih tersisa, pohon bendo. Ini adalah bangunan era Belanda. Dulunya di sini, ya Allah, astagfirullahaladzim. Di sini bendonya yang paling besar udah ditebang. Ini adalah irigasi yang paling besar di area Wonosari. Rumpun-rumpun bambu hapus yang menjanjikan. Tempatnya sangatlah disakralkan oleh warga Wonosari ini, karena di sini sudah jelas. Saya nggak mau membahas tentang makhluk astral, karena untuk para senior saya udah jelas pastinya di depan saya sekarang, apalagi di dalam kayu bendo banyak sekali. Saya nggak mau bercerita, ini bukanlah mitos, ini memang sudah banyak sekali perkumpulan di sini. Hawanya mulai terasa, badan saya mulai merinding, juga sudah kelihatan satu persatu penampakan sesuatu di sini, terutama di sini. Tidak heran karena ini tempat yang paling disakralkan oleh warga sekitar, terutama orang Wonosari, karena ini tempat irigasi, tempat pengairan air yang paling biasanya untuk desa saya kalau musim kemarau yang amat panjang, ngambilnya juga dari sini. Ini satu kampung bisa mengatasi mata air dari sini. Ini adalah salah satu kelebihan dari tempat yang paling disakralkan sini. Mudah-mudahan di pembolangan kali ini saya mendapatkan yang plus dan plus. Alhamdulillah, di sini saya disuguhkan bambu yang sangat unik sekali. Bambu ulat sutra itu adalah salah satu bambu yang terunik. Di pembolangan, di kali pembolangan, setiap pembolangan saya nggak pernah menemukan bambu ulat sutra. Ini adalah salah satu bambu ulat sutra. Penampakannya juga sangat istimewa,
Selain itu ada dua penampakan bambu ulat sutra. Di sini juga ada di dalamnya. Samar-samar terdapat, tapi di bawahnya ini saya sangat licin. Nah, itu adalah salah satu bambu ulat sutra. Ulat sutra sendiri kalau penampakannya mirip kepompong. Itu adalah salah satu samar-samar kelihatan bambu ulat sutra. Untuk mendapatkan bambu ulat sutra sendiri agaklah sulit. Rata-rata di atas air seperti ini, di atas tebing, baru terdapat bambu ulat sutra. Itu adalah bukan mitos, tetapi saya telah mendapatkan bambu yang sangat unik, yaitu bambu ulat sutra. Ini adalah salah satu bambu yang sangat unik karena terdapat 3 keunikan belalai gajah sekaligus. Di satu rumpun bambu terdapat 3 keunikan bambu belalai gajah. Yang satu ini 1, 2, 3. 3 belalai gajah di satu rumpun bambu apus. Ini adalah salah satu keunikan alam yang tersendiri. Karena di dalam rumpun bambu biasanya sangat jarang sekali terdapat sekaligus berjajar seperti ini. Ini adalah bambu-bambu belalai gajah yang sangat istimewa. Selain bambu belalai gajah, di sini saya telah mendapatkan bambu badar. Ini adalah salah satu bambu badar yang sangat istimewa juga. Nah, ini adalah bambu badar yang sangat istimewa. Karena bambu badar ini terdapat bambu, kalau nggak salah, pati lelenya. Jelas sekali, saya sudah memastikan ini adalah bambu badar pati lele. Selain itu, yang tak kalah menariknya, dari kejauhan sana terdapat samar-samar bambu carang gantung. Itu adalah salah satu bambu yang sangat unik. Ternyata di dalam satu rumpun bambu apus ini terdapat 5 keunikan. Yang pertama, 3 buah bambu belalai gajah, bambu badar, dan juga carang gantung. Adakah yang lain di sini? Saya terus mencari dan mencari yang lebih unik. Untuk belalai gajahnya mungkin saya nggak akan eksekusi karena tempatnya agak sulit untuk mengambil. Karena tempatnya seperti ini, medannya nggak memungkinkan untuk mengambil. Asal saya sama Badul, di sana Badul sedang mengamati dan mencari sesuatu. Mencari sesuatu bambu yang sangat unik. Mungkinkah Badul akan merangkak ke dalam rumpun bambu yang di sana itu? Nggak mungkin. Mungkin kita akan mencari jalan yang lain. Karena melihat dari rumputnya begitu menjanjikan, ini semua adalah rumpun-rumpun bambu apus. Biasanya di rumpun-rumpun bambu apus ini terdapat berbagai keunikan bambu, diantaranya bambu junjung derajat, juga ada bambu pedok jalu, bambu jalu, juga yang tak kalah uniknya rajut sukmo dan rajut sukmo biasanya juga terdapat di bambu apus. Memang bambu apus salah satu bambu favorit untuk para pembolang. Tinggal kehokian sang pembolangnya sendiri. Seperti saya sekarang. Di hadapan saya sekarang banyak sekali rumpun bambu apusnya. Tetapi untuk mendapatkannya kita harus merangkak ke dalam. Seperti biasa di bantaran sungai ini saya masih mencari dan mencari. Adakah sesuatu di sini? Tempat-tempat yang sangat istimewa untuk bambu-bambu unik di sini. Saya akan mulai mencari dan terus mencari. Mungkinkah kehokian saya ada di rumpun bambu apus seperti di depan saya sekarang? Memang benar, ternyata di depan saya ini terdapat bambu ruas pendek tumpang sari. Ini adalah salah satu bambu unik ruas pendek tumpang sari. Bambu ruas pendek tumpang sari sendiri biasanya juga untuk dicari
para kolektor bambu. Karena tempatnya begitu sulit, kita harus merangkak melewati tempat seperti ini. Kita harus ekstra hati-hati. Karena apa? Karena di sini tempatnya sangat licin. Selain bambu ruas pendek tumpang sari, saya mendapatkan bambu badar. Di sini juga terdapat bambu badar. Adakah selain bambu badar dan ruas pendek tumpang sari, di sini di rumpun bambu apus saya masih terus mencari dan mencari adakah sesuatu yang plus dan plus. Tak ketinggalan pula di sini juga saya mendapatkan bambu yang tak kalah uniknya, yaitu bambu belalai gajah. Ini adalah salah satu bambu unik belalai gajah. Tetapi untuk diambil nggak mungkin karena ini masih muda. Daripada diambil nanti menyusut, kita biarkan di sini dulu, suatu saat kita eksekusi. Ini cuma buat reviewan waktu pembolangan saya menemukan bambu-bambu unik di sini. Tak ketinggalan pula di sini juga masih ada bambu ruas pendek. Bambu ruas pendek tumpang sari ini salah satu bambu unik juga. Bambu ruas pendek tumpang sari. Selain bambu ruas pendek tumpang sari, saya juga menemukan bambu kurung. Bambu kurung yang sangat istimewa. Karena apa? Karena telah tua, istilahnya ini layak untuk diambil atau layak untuk dikoleksi. Karena apa? Karena bambu kurung sendiri tuanya juga istimewa, filosofinya juga istimewa. Kalau untuk diambil bambu kurung ini sangatlah luar biasa. Karena apa? Karena di atas sungai. Ini adalah termasuk masuk tebing. Biasanya bambu-bambu seperti bambu belalai gajah, bambu ruas pendek tumpang sari, bambu kurung, dan juga bambu-bambu unik lainnya memang sangat bagus sekali apabila kita ambil. Karena di samping tuanya pasti ada penghuninya, penunggu makhluk astral yang ada di dalam bambu, terutama bambu kurung. Adakah selain bambu-bambu seperti bambu ruas pendek tumpang sari, bambu belalai gajah, bambu badar, juga bambu kurung, tak ketinggalan juga masih ada bambu ruas pendek tumpang sari? Adakah keunikan yang lain di rumpun bambu apus ini? Kita akan mencari dan terus mengamati. Mungkin saya akan menaiki tempat seperti ini. Meskipun kita licin sedikit, untuk memastikan bambu unik buat seorang pembolang adalah suatu tantangan tersendiri. Nampak dari kejauhan sana terdapat bambu belalai gajah kembar. Saya sudah yakin 100% meskipun nampak dari kejauhan, mata dari kejelian dari seorang pembolang sudah jelas. Itu adalah bambu belalai gajah. Insya Allah lebih jelasnya mari kita dekati sama-sama. Adakah selain belalai gajah nanti di rumpun bambu apus yang tempatnya seperti ini? Tempatnya begitu nyami. Begitu nyami untuk apa? Untuk siap-siap licin. Buat seorang pembolang adalah suatu tantangan yang sangat menarik. Karena apa? Karena kalau kita untuk memastikan suatu bambu unik tak semudah yang kita bayangkan. Mungkin kalau senior saya sudah pasti saya nggak mau bercerita. Karena apa? Karena untuk membolang itu adalah sebuah hobi. Kalau tidak hobi, ngapain kita panas-panasan, ngapain kita pelorot-pelorotan, ngapain kita basah-basahan dan lain sebagainya. Cuma apa? Sekedar hobi untuk mendapatkan bambu yang sangat-sangat unik. Dari pertama tadi saya datang di sini di area pembolangan bambu apus, saya sempat merinding. Nggak taunya di sini saya mendapatkan sesuatu. Ini adalah salah satu batu, penampakan batu yang sangat luar biasa. Kalau untuk para senior saya mungkin ini
saya terangkan apa yang ada di dalam batu ini. Akan tetapi ini memang batu yang sangat luar biasa. Yang sempat saya datang pertama kali ke sini merinding. Ini insya Allah akan saya netralkan. Saya mandikan dulu di sini. Enggak langsung saya bawa. Akan saya cuci. Akan saya jamas dulu. Biar aura-aura negatif yang ada di batu ini tidak ikut. Kalau aura positifnya nggak apa-apa ikut. Kalau aura-aura negatifnya, biasanya untuk menemukan sesuatu di kali kita harus ekstra hati-hati. Karena aura-aura makhluk astral yang ada di batu biasanya akan ikut. Kita harus tahu benar, harus tahu sifat dari karakter batu tersebut. Ini adalah penjamasan dari batu yang barusan saya temukan, yang membuat saya merinding. Kalau sekilas bentuknya seperti tuyul. Di tengah-tengah sungai ini saya mendapatkan fosil yang sangat istimewa. Ini adalah fosil kayu, entah fosil kayu apa. Ini di tengah-tengah kali saya mendapatkan fosil. Entah itu fosil apa, saya kurang tahu. Yang pastinya ini salah satu fosil yang sangat istimewa karena kedapatan di tengah-tengah sungai. Di tengah-tengah sungai di antara rumpun bambu seperti ini. Ini adalah sungai yang masih banyak airnya, meskipun musim kemarau di sini airnya masih banyak. Kedapatan fosil bambu yang bukan fosil bambu tetapi fosil kayu yang sangat luar biasa. Di petualangan kali ini saya sangatlah puas karena disuguhkan berbagai keunikan bambu di sini. Cukup sakmene wae lur video teko aku. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.